Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat yang mulia hari ini, bertepatan pada tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah, 21 Mei 2021 Miladiah. Kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi atau menambah berat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin Allahumma amin. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan salawatnya kita, dengan senantiasa mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk dirinya, keluarga dan jamaah salat Jumat
rahimakumullah, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur dan kehidupan kita ini. Bersyukur kita dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tenang, aman dan damai melaksanakan perintah Allah di negeri tercinta kita ini. Oleh sebab itu, apalagi yang kita harus ragukan, apalagi yang harus kita sombongkan, sementara kita diberi ketenangan dan ketentraman hidup dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kita masih dengan tenang melangkahkan kaki kita menuju ke masjid-masjid Allah. Kita masih tidak diganggu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak di antara kita yang terlena dengan tipu daya kehidupan dunia yang fana ini, sehingga mereka lalai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwan wal akhwat semuanya, jamaah Jumat rahimakumullah, kita dan keluarga kita semuanya, anak cucu kita, mari senantiasa kita jadikan pribadi-pribadi kita yang taat dan patuh. Mari senantiasa kita mengajar, kita menasehati antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan tipu daya duniawi ini, kita senantiasa mendapatkan ridho, kita senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk hanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang la'allakum tattaqun, hingga kehidupan atau ujung kehidupan nanti kita semuanya mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan kenapa sehingga kita wajib membela Palestina dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika memasuki 2 hari yang ke-26, hari 25 memasuki malam yang ke-26 Ramadan 1442 Hijriah, ketika negeri-negeri muslim lainnya dengan tenang melaksanakan iktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang matang, persiapan yang sangat sempurna oleh muslimin di belahan bumi yang lainnya. Mereka mempersiapkan dari tempat tidur yang nyaman, bekal, baik jajanan ataupun bacaan Al-Quran dan kitab-kitab lainnya, untuk mendapatkan kekhusyuan dalam melaksanakan iktikaf. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa dibombardir oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan kejam dan keji memasuki masjid yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menista ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Mereka memukul dan berbagai tindakan biadab lainnya mereka lakukan kepada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan sholat di saat itu. Kurang lebih sampai tadi malam pukul 2.00 waktu Indonesia atau waktu Indonesia Barat,
barulah ada informasi, ada kabar terbaik, kabar baik bagi kita semuanya. Kabar gembira bahwa gencatan senjata disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak antara tentara atau mujahid-mujahid Palestina, mujahid-mujahid Gaza, dan para penjaga Zionis Israel laknatullah alaih. Kurang lebih 11 hari mereka melakukan serangan dengan berbagai serangan, meluluhlantahkan bumi Palestina dan Gaza. Namun ketahuilah bahwa memang menjadi sunatullah bahwa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak akan senang dengan negeri-negeri Islam, tidak akan senang dengan perkembangan dan kemajuan umat Islam, khususnya di Palestina dan Masjidil Aqsa itu sendiri. Oleh sebab itu, jamaah Jumat rahimakumullah, kurang lebih ada 8 alasan kenapa sehingga kita wajib membela Palestina, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu sendiri. Yang pertama adalah Palestina tempat tinggal para nabi dan para rasul. Para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kaitan erat, memiliki hubungan erat, baik secara emosional maupun secara akidah. Yang pertama diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia dilahirkan di tempat atau di daerah yang bernama Ur atau Irak sekarang. Beliau hijrah dari tempat kelahirannya menuju ke Palestina hari ini. Yang kedua, Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang dilakukan oleh kaumnya yang berupa homoseksual. Allah selamatkan dan Allah pindahkan Nabi Lut bersama kaumnya yang mengikuti Nabi Lut itu sendiri alaihi salam menuju ke negeri Palestina. Yang ketiga, Nabi Daud tinggal dan menetap di Palestina. Beliau membangun mihrabnya di Masjidil Aqsa itu sendiri. Yang keempat, Nabi Sulaiman bersama adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Kisahnya yang sangat populer disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang kedatangan Nabi Sulaiman bersama pasukannya. Beliau ketika sampai di lembah Semut, maka Raja Semut di saat itu memerintahkan seluruh pasukan semutnya agar memasuki lubang-lubang yang ada sehingga tidak dilindas oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bersama sahabat-sahabatnya atau pasukannya yang mereka tidak merasakan. Dan Nabi Sulaiman pula ketika memerintah seluruh dunia berawal dari negeri Palestina itu sendiri. Yang kelima, Nabi Zakaria memiliki mihrab di Masjidil Aqsa bersama putranya Nabi Yahya alaihi salam. Mereka berdua berdakwah mempertahankan kalimat tauhid sampai dibunuh oleh musuh-musuh Allah, yaitu Yahudi itu sendiri. Yang keenam, Nabi Isa alaihi salam. Beliau diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan keesahan dan kekuatannya. Allah menunjukkan bahwa Allah tidak akan membunuh sesuatu dari siapapun. Bisa mentakdirkan seorang ibu, seorang wanita yang
Beliau bermukim tetap di Palestina. Dan begitu kisah-kisah yang lainnya, kisah tentang Talut dan Jalut terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 252. Termasuk kisah bahwa Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Menara Putih di kota Lut yang berada di Palestina untuk membunuh Dajjal. Dan di kota itu juga kita akan dikumpulkan sebagai padang mahsyar, di mana kita akan mendapatkan posisi atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masuk surga atau masuk ke neraka? Dan di tempat itu juga, yaitu di Palestina, Ya'juj dan Ma'juj dibunuh di negeri Palestina. Alasan-alasan inilah sebagai alasan akidah bagi umat Islam dan muslimin lainnya dimanapun kita berada. Pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa dari penjajahan Zionis Israel bukan permasalahan politik, bukan permasalahan perebutan wilayah kekuasaan, tapi yang menjadi permasalahan adalah negeri yang menjadi mutlak milik kaum muslimin, yang mereka tadinya adalah sebagai tamu, sebagai pendatang, yang di negeri-negeri barat tidak diterima oleh kaum Zionis di saat itu, oleh mereka, oleh musuh-musuh atau oleh kawan-kawannya. Namun Palestina, rakyat Palestina yang mayoritas muslim di saat itu, dengan lapang dada menerima kehadiran mereka sebagai tamu dan menempatkan tempat yang disediakan oleh rakyat Palestina. Namun hari ini, sejak 1948 sampai hari ini, justru mereka ingkar, justru mereka munafik, balik menyerang dan mengusir pemilik aslinya, yaitu negeri atau masyarakat muslim Palestina, untuk keluar dari tanah kelahiran mereka. Dan menjadi alasan kuat bagi kita semuanya bahwa memang umat Islam hak akan memiliki negeri Palestina, dan di dalamnya adalah terdapat Masjidil Aqsa itu sendiri. Ketika kita bertanya apa hubungannya antara Palestina dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka riwayat atau cerita sejarah menceritakan kepada kita semuanya bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat atau jembatan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha atau langit yang ketujuh. Beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menuju ke Masjidil Aqsa, istirahat sejenak dan mengimani para nabi dan rasul di saat itu. Dengan kepedulian kita semuanya, itulah menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Alasan-alasan di atas untuk sama-sama membahu-membahu, sama-sama bersatu padu dalam satu kesatuan untuk membela Masjidil Aqsa itu sendiri. Jemaah Jumat rahimakumullah, sejarah telah mencatat Indonesia khususnya dua mufti besar Palestina sebelum kemerdekaan Republik Indonesia atau negeri tercinta Republik ini. Mufti Palestina yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini, beliau dengan Muhammad Ali Tahir, mereka berdua ini satu mufti dan satu pengusaha besar Palestina di saat itu. Muhammad Ali Tahir bersama timnya berkeliling di negeri-negeri Timur Tengah untuk mengajak
pemerintah dan masyarakat Islam Indonesia untuk kemerdekaan negara Palestina itu sendiri. Oleh sebab itu, masihkah di antara kita bertanya dan berdalil, kenapa harus kita mendukung Palestina? Sementara banyak urusan di tetangga kita, banyak urusan di tempat tinggal kita yang dekat, masih banyak yang harus kita selesaikan. Apakah masih kita bertanya dan tidak mengucapkan terima kasih terhadap negeri-negeri khususnya Palestina yang justru mereka mengakui dan mendukung penuh sebelum Republik Indonesia merdeka di saat itu? Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita, baik secara sejarah dukungan mereka terhadap Republik Indonesia maupun secara akidah, bahwa memang pembebasan Masjidil Aqsa dan yang ada di Palestina khususnya merupakan sebuah kewajiban mutlak bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semuanya, dengan kekompakan umat Islam, dengan persatuan dan kesatuan umat Islam, insya Allah Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa akan segera dibebaskan dari penjajahan Israel laknatullah alaihi. Amin, Allahumma amin. Oleh sebab itu, jemaah Jumat rahimakumullah, himbauan Imamul Muslimin agar senantiasa minimal kita berdoa di sepertiga malam kita semuanya. Minimal kita berdoa dan melaksanakan berbagai dukungan-dukungan yang lainnya, penggalangan dana untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina, menyebarkan statement-statement akan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, dan berbagai upaya-upaya yang lainnya agar terwujud kemerdekaan rakyat Palestina itu sendiri. Mari senantiasa kita berdoa dalam sujud kita. Mari senantiasa kita berdoa dalam sisa-sisa waktu kita. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan dengan dukungan-dukungan yang lainnya, minimal doa kita, mudah-mudahan doa kita seluruh masyarakat Islam dimanapun kita berada, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penjajahan Zionis Israel laknatullah alaihi di negeri para nabi ini hengkang dari negeri para nabi dan rasul tersebut. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah di siang hari ini, sehingga Palestina yang di dalamnya Masjidil Aqsa, walaupun sudah disepakati gencatan senjata di malam hari tadi, namun ketahuilah bahwa aslinya karakter Yahudi laknatullah alaihi ketika mereka
sudah mengalami berbagai kerugian dan protes yang dilontarkan oleh masyarakat Israel di beberapa hari terakhir ini, sehingga melalui mediasi Mesir dan negara-negara lainnya disepakati gencatan senjata atau damai sementara dengan tanpa syarat. Namun ketahuilah bahwa mereka senantiasa mengumbarkan janji-janji palsu atau kesepakatan damai tersebut mudah-mudahan abadi, mudah-mudahan sampai Palestina yang di dalamnya Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan Islam dan Muslimin. Amin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi biladil Falastin wa Masjidil Aqsa khassa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.